Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ketemu lagi dengan Kak Furkon di channel Arif Furkon. Pada kesempatan kali ini Kak Furkon akan membahas beberapa soal POSI Matematika SMP 2020. Jadi POSI itu adalah lomba olimpiade yang sudah dilombakan kemarin tanggal 13 Desember ya. Untuk di video ini akan terbahas soal nomor 1 sampai 3 ya, soal POSI Matematika SMP 2020. Oke, silahkan berdoa dulu sebelum kalian belajar di video ini dan menyiapkan alat tulis kalian, semoga supaya kalian juga bisa mengerjakan beberapa soal yang sudah Kak Furkon bahas ya. Oke, langsung saja ke soal yang pertama. Ini adalah soal tentang aljabar. Jika X dan Y adalah bilangan real yang memenuhi di saat X kuadrat ditambah Y kuadrat sama dengan 15, sedangkan X dikali Y itu sama dengan 5. Maka yang ditanyakan itu adalah nilai dari X min Y dimutlakkan. Artinya apa dimutlakkan? Nilainya nggak mungkin negatif. Jadi nilainya kita ambil yang positif. Oke, jadi untuk mengerjakan soal nomor 1 ini, teman-teman harus ingat apa rumus bentuk aljabar. Kalau ada ini ya, kita tuliskan aja di sini. Kalau teman-teman menjumpai X dikurangi dengan Y, kemudian ini dikuadratkan, nah ini kan ada aturannya teman-teman. Artinya kan X dikurangi Y kali X dikurangi Y, atau secara gampangnya kita tuliskan sebagai X kuadrat ditambah dengan Y kuadrat, kemudian teman-teman kurangkan dengan 2XY. Nah seperti ini. X min Y kuadrat itu hasilnya adalah X kuadrat ditambah Y kuadrat dikurangi 2XY. Nah seperti ini. Sekarang kita perhatikan di soal, karena ada yang diketahui ya kan, sudah ada semua. Oke, kita kotai dulu lah. Oke, ini adalah aturan yang bakal kita gunakan. Teman-teman perhatikan di situ sudah disediakan di soal bahwa X kuadrat ditambah Y kuadrat itu hasilnya adalah 15. Sedangkan X dikali Y itu hasilnya adalah 5. Nah, kita tinggal masukkan saja teman-teman sebenarnya. Oke, kita masukkan pelan-pelan. Jadi berdasarkan rumus ini kita bisa menuliskan bahwa X dikurangi Y kalau dikuadratkan itu hasilnya, nah itu kan ada X kuadrat tambah Y kuadrat, kita ganti dengan berapa? 15. Oke, kita ganti dengan 15 teman-teman. Jadi ini kita tuliskan sebagai 15 ini ya teman-teman, dikurangi dengan 2XY. Nah, XY nya berapa? XY nya kan 5, berarti 2 dikali dengan 5 seperti ini. Sehingga teman-teman bisa menuliskan bahwa X dikurangi Y, nah, seperti ini, X dikurangi Y kalau dikuadratkan hasilnya berapa? Berarti kan 15 dikurangi 2 kali 5 berapa? 10. Nah, seperti ini. Sehingga nanti teman-teman menjumpai bahwa X dikurangi Y kalau dikuadratkan hasilnya berapa? 15 kurangi 10, 5. Nah, tapi hati-hati teman-teman, karena di situ opsinya sudah juga ada 5. Yang ditanyakan kan X dikurangi Y. Jadi yang ditanyakan adalah harga mutlak dari X min Y. X dikurangi Y itu sama dengan kita akarkan aja. Kalau X min Y sekian kan X min Y nya tinggal ngakar aja ya teman-teman. Akar 5 seperti ini. Oke, bisa dipahami ya teman-teman. Jadi jawabannya itu adalah yang A teman-teman. Oke, A. Oke, karena sudah ketemu jawabannya, jangan lupa ya kita kasih tanda cinta dulu. Oke, supaya kita lebih bersemangat ya, kita kasih tanda cinta dulu. Oke, seperti ini. Oke, mantap. Kalau ada pertanyaan silahkan kalian komen di kolom komentar ya. Oke, kita lanjut ke soal yang kedua. Ini diketahui bahwa perbandingan 2X min Y dengan X plus Y itu adalah 2:3. Yang ditanyakan adalah perbandingan X dan Y. Seperti itu. Atau kita tuliskan X per Y. Ini yang ditanyakan ya teman-teman. Oke. Jadi ini lagi-lagi kita diharapkan dengan soal aljabar ya. Soal aljabar biasa sih ini sebenarnya. Jadi kita tuliskan aja yang diketahui kan 2X dikurangi Y. Nah ini dibagi dengan X ditambah Y itu sama dengan 2/3. Nah seperti ini. Ini yang diketahui di soal. Kemudian teman-teman tinggal mengalihkan silang saja. Oke, kita kalikan silang. Nah, seperti ini kan teman-teman. Jadi
kita kalikan silang, jadinya nanti ini 3, nah, kita kalikan dengan ini ya teman-teman, 2x dikurangi dengan y, nah, sama dengan 2 kita kalikan dengan itu, 2 dikalikan dengan x ditambah dengan y, nah, seperti ini. Oke, kemudian ini teman-teman tinggal kali silang aja. Oke, apa dikali pelangi ya teman-teman. Jadi ini 3 dikali 2x, kemudian 3 dikali min y, 2 dikali x, 2 dikali y. Nah, seperti ini. Kita main aljabar seperti biasa. Nah, seperti biasanya. Jadi ini 3 dikali 2x berapa? Ya, 6x. Oke. Dikurangi 3 dikali y berapa? Berarti 3y. Sama dengan 2 dikali x berarti kan 2x. 2 dikali y berarti 2y. Nah, seperti ini. Nah, karena yang ditanyakan adalah perbandingan X dan Y, maka teman-teman harus mengelompokkan yang X digabung dengan X, yang Y digabung dengan Y. Oke, jadi ini kita pindah aja X-nya ke ruas kiri, jadi nanti 6X dikurangi dengan berapa? 2X, itu sama dengan, ini kita pindah saja min 3Y-nya ke kanan, jadi plus 3Y. Oke, jadi ini kita tuliskan sebagai 2Y ditambah dengan 3Y. Nah, seperti itu. 2y ditambah dengan 3y. Oke, bisa dipahami ya. Nah, nanti 6x dikurangi 2x berapa? Kan 4x. Nah, 4x sama dengan 2y ditambah 3y berarti kan 5y. Nah, ini kita sudah peroleh apa persamaan aljabarnya, teman-teman. Jadi 4x itu sama dengan 5y. Berarti nanti ada hubungannya angka 4 dan 5. Kalau nggak B ya C namanya ya. Oke. Tetapi teman-teman harus teliti dalam menghadapi soal seperti ini. Yang ditanyakan itu X per Y. Nah, jadi X per Y sama Y per X jelas beda ya kan. Nanti kebalik teman-teman. Caranya ngecek gimana Kak? Caranya ngecek adalah ini 4X. Berarti kan tadi aturannya kan harus dikali silang. Berarti kan X ketemu 4, Y harus ketemu 5. Nah, ini setelah kita cek. Kita cek kali silangnya kan harus benar dia. Nah, ini sudah benar teman-teman. Jadi X-nya ketemu 4, Y-nya ketemu 5. Seperti itu. Jadi jawabannya itu adalah 5 dibanding dengan 4. Nah, gampang kan? C. Oke. Karena sudah ketemu jawabannya, jangan lupa kita kasih tanda cinta dulu ya. Oke, supaya lebih bersemangat kita ya dalam membahas soal-soal posi. Yo. Oke, gampang sekali yo. Siap? Lanjut ke soal yang terakhir ya, teman-teman. Jika ada kesulitan silahkan komen di kolom komentar ya. Insya Allah Kak Furqan bakalan bahas ya. Oke, lanjut soal yang terakhir yaitu soal yang nomor 3. Ini masih tentang bentuk aljabar ya. Bentuk sederhana dari pecahan bersusun ini. Wah, ini apa ini? 3 tambah 28 tambah 3 atau urus. Ini apa ini? Kita kasih senyuman dulu lah untuk ya. Oke. Jadi ini lagi-lagi kita main aljabar aja. Jadi kita kalau aljabar seperti ini, aljabar yang rumit biasanya kita gunakan permisalan. Oke. Jadi kita misalkan aja sesuatu itu kita misalkan. Oke, jadi idenya itu kita main permisalan. Jadi kita misalkan, yuk kita misalkan sesuatu yang rumit itu ya kan, itu adalah X. Nah, kita tuliskan aja. X itu adalah sama dengan, nah ini, 3 ditambah 28. Nah, ini tawarus ya teman-teman. Dia kan berulang terus. 3 ditambah 28 dibagi 3 ditambah 28 tawarus ya kan. Tawarus tidak terhingga ini ya teman-teman. Jadi tawarus titik-titik itu artinya tidak berhingga. Nah, seperti ini teman-teman. Oke. Jadi nanti idenya ini menggunakan pola ya kan. Jadi teman-teman perhatikan dia itu pembagiannya bagaimana Kak? Pembagiannya itu berulang terus. Jadi nanti kita bisa ngakali ini. Jadi ini adalah pola berulang. Nah, teman-teman ya kan. Perhatikan ini polanya terus berulang. Jadi pembagiannya itu angkanya itu sama semua. Pola berulang. Sehingga karena X sama dengan ini 3 tambah sekian. Berarti ini juga kita bisa tuliskan sebagai X. Nah, ini ya. 3 ditambah 28 per 3 tambah 28 terus. Nah, ini juga bisa kita nyatakan ke dalam X. Ini sebenarnya itu adalah X. X itu sendiri kan teman-teman. Oke, jadi kalau sudah demikian itu sudah jelas teman-teman. Nanti larinya ke persamaan kuadrat seperti itu. Kita cari nilai X-nya. Oke, kita pindah ke sana ya. Oke, kita kerjakan di sana. Oke, jadi nanti ini kita tuliskan seperti biasa ya teman-teman. Jadi X aljabar biasa, X sama dengan berapa? 3
ditambah dengan berapa? 28 per X. Nah, seperti ini teman-teman. Nah, karena di situ ada pembagian penyebutnya ada X. Nah, supaya nggak rumit, teman-teman kalikan aja semua unsur kita kalikan dengan X. Nah, seperti ini. Semua unsur kita kalikan dengan X. Sehingga nanti X kali X berapa? X kuadrat. X kuadrat sama dengan 3 kali X berapa? Ya 3X. Nah, seperti ini. Ditambah 28 per X kali X ya 28. Seperti ini teman-teman. Gampang ya? 28. Sehingga nanti ini kita bawa ke ruas kiri semua. Jadi kan aturannya kalau persamaan kuadrat itu ruas kanan itu harus menghasilkan 0 ya kan. Supaya nanti kita bisa main pemfaktoran. Jadi nanti X kuadrat dikurangi dengan 3X, kemudian dikurangi lagi dengan 28, ini sama dengan 0. Seperti ini. Oke. Jadi ini kita main pemfaktoran seperti biasa ya teman-teman. Jadi ini kalau kita cari dua bilangan yang dikalikan itu hasilnya negatif 28 kan. Kalau dikalikan hasilnya negatif 28. Sedangkan kalau dijumlahkan hasilnya yang tengah yaitu negatif 3. Nah, seperti ini. Oke. Berapa bilangannya teman-teman? Ya benar ya. Negatif 7 dan 4. Oke. Negatif 7 kali 4 kan negatif 28. Negatif 7 tambah 4 negatif 3. Jadi cocok teman-teman. Oke. Negatif 7 sama 4. Kemudian langsung aja kita buat apa X ya. Karena X kuadrat kita faktorkan ya. Karena kita sudah dapat bilangannya berarti oke. Jadi kita faktorkan kayak di sini ya. Oke, jadi nanti kita tuliskan seperti biasa ini materi kelas 8 ya insya Allah. Jadi ini X, ini X. Oke. X. Ini sama dengan berapa Kak? Sama dengan 0. Oke, sama dengan 0. Kemudian karena kita sudah dapat bilangannya tadi negatif 7 dan 4 kan bilangannya. Berarti kita tuliskan di sini kita tuliskan negatif 7 atau dibolak-balik nggak masalah. 4 dan negatif 7 juga nggak apa-apa. Karena 4 jadi kita tulis sebagai plus 4. Oke, semua karena ini sudah ada dua unsur sehingga nanti masing-masing unsur teman-teman sama dengan kan 0. Jadi nanti X dikurangi 7 sama dengan 0. Sehingga nanti X sama dengan berapa? X sama dengan 7. Yang sini juga demikian. Atau kalau ini berarti X ditambah 4 itu sama dengan 0. Sehingga X sama dengan kita pindah ruas saja teman-teman. Jadi negatif 4. Oke. Jadi ada dua nilai X yang memenuhi karena ini persamaan kuadrat. Tetapi kita lihat di sini teman-teman harus fokus pada tandanya teman-teman. Oke, tandanya gimana ya? Ini plus. Ada nggak nilai yang negatif? Sesuatu kalau positif kalau dijumlahkan ya dua-duanya positif nggak mungkin menghasilkan negatif. Sehingga nanti negatif 4 ini disebut dia itu tidak memenuhi. Nilai X yang tidak memenuhi. Atau biasanya disingkat TM, tidak memenuhi. Jadi yang diambil yang mana Kak? Yang diambil hanya X sama dengan 7. Oke, ini adalah jawabannya teman-teman. Oke, kita cek di opsi ya. Jawabannya adalah yang A. Oke, gampang. Nah, sudah ketemu jawabannya. Ini adalah soal terakhir. Kita kasih tanda cinta dulu ya. Supaya kita bersemangat. Oke, gampang sekali. Oke, saya kira cukup ya. Untuk pembahasan soal POSI Matematika SMP tahun 2020. Nomor 1 sampai 3. Insya Allah akan dilanjut part 2. Setelah nomor 3 ya. Kalian tunggu dan kalian wajib subscribe ya dan bunyikan lonceng channel ini supaya kalian tidak ketinggalan pada saat Kak Furqon mengupload video pembahasan soal yang terbaru. Salam semangat dari saya, semoga sukses. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.